Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Kasanva Works Channel, channel seputar ide-ide pengecatan yang kreatif dan inovatif. Nah, kali ini saya akan sharing terkait cara aplikasi pada kayu jati menggunakan cat piu tanpa thinner. Seperti apa caranya? Ikuti saja video ini sampai selesai. Let's work, man! Nah, oke teman-teman, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, bahwasanya kali ini saya akan sharing terkait cara aplikasi menggunakan cat piu tanpa thinner pada kayu jati ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja. Seperti yang teman-teman lihat, di sini sudah ada kayu jatinya ya teman-teman, yang berbentuk lingkaran. Jadi sebenarnya kayu jati ini meja ya teman-teman. Cuma karena kondisinya sudah jelek, jadi atasnya dicopot dan di finishing kembali gitu, supaya lebih kelihatan menarik dan mewah tentunya ya. Oke teman-teman, langsung saja kita finishing meja kayu jati ini. Karena sebelumnya sudah saya amplas, kemudian sudah saya dempul menggunakan Impra wood filler stick ya. Jadi setelah itu kita proses pewarnaan dasar menggunakan warna yang telah saya encerkan, yaitu menggunakan warna Impra wood stain, yaitu warna salak brown dan cocoa brown, dengan perbandingan warna salaknya 1, cocoa-nya 3, kemudian diencerkan thinner sebanyak 300%. Kemudian setelah itu kita aplikasikan langsung dengan menggunakan kuas bulu ya di sini teman-teman ya. Kita kuaskan secara merata dengan cara searah serat kayu supaya warna Impra wood stain-nya itu meresap dan tidak meninggalkan bekas kuasan, sehingga nantinya menimbulkan warna belang atau tidak rata. Jangan lupa setelah dikuas kemudian diulangi menggunakan kain bal searah serat kayu supaya warnanya rata. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita di sini sudah ada cat piu tanpa thinner, yaitu produknya Propan dengan kode piu RX. Di sini kita timbang dulu piunya, yaitu piu sanding sellernya. Uniknya cat ini dia tanpa thinner ya teman-teman, jadi tanpa diencerkan menggunakan thinner, cat ini bisa langsung kita gunakan gitu tanpa ribet, tanpa mengeluarkan duit untuk membeli thinner ya. Untuk catnya di sini kita perbandingan, yaitu 2:1, komponen A2, komponen B atau hardenernya 1 ya teman-teman. Setelah itu jangan lupa untuk mengaduk secara merata supaya kedua bahan itu homogen ya atau tercampur. Oke, selanjutnya kita langsung aplikasikan. Jadi di sini kita saring dulu menggunakan saringan kawat ya teman-teman, supaya lebih halus gitu hasil semprotannya. Oke, di sini kita menggunakan spray gun Meiji F100. Oke teman-teman, sebelum kita semprot, kita setting dulu spray gunnya sesuai keinginan teman-teman. Dan sebelum itu kita juga bersihkan permukaan yang akan kita semprot, supaya nantinya hasil semprotan kita tidak kotor ya teman-teman. Oke, langsung kita semprotkan searah serat kayu secara seperti itu ya teman-teman di video. Kita semprotkan minimal 2 kali layer ya teman-teman, bolak-balik gitu. Untuk lapis pertama kita tipis-tipis terlebih dahulu ya, agar warna dasar tadi tidak ikut larut ya teman-teman. Jadi keunggulan dari cat ini itu sebenarnya selain dia cepat kering, ketebalan film yang dihasilkan dari cat ini sangat tebal ya teman-teman, sehingga hasilnya itu cepat nutup gitu ya. Dan selain itu pengamplasannya itu sangat mudah sekali dan tidak lengket ketika diamplas ya. Nah, kurang lebih hasil yang telah kita semprotkan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ketebalan film yang dihasilkan sangat tebal sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita selesai proses penyemprotan sanding sealer, jadi di sini saya akan spray, yaitu menggunakan sistem coloring. Jadi sistem coloring di sini yaitu proses penyamaan warna kayu, terutama kayu yang belang ya. Dan selain itu bisa dikatakan juga sebagai proses penuaan warna atau proses pematangan warna.
Untuk cat coloring di sini kita menggunakan warna sebelumnya, kemudian kita tambahkan clear dari cat PU tadi ya, sebanyak 10% dari total campuran warna tadi. Oke teman-teman, langsung saja kita ke proses penyemprotan coloring ini. Jadi sebelumnya tetap ya, kita saring terlebih dahulu supaya nanti hasil warnanya itu tidak kotor. Dan proses coloring di sini untuk setting spray gun materialnya itu dikecilin ya. Jadi untuk proses penyemprotan coloring ini sistemnya tipis-tipis ya, jangan langsung tebal, nanti dikhawatirkan warnanya itu tidak rata atau alias belang-belang gitu ya. Oke, di sini langsung saja kita semprotkan secara perlahan, secara berulang, dan pastikan kalau ada warna kayu jati yang belang, jadi di situ kita semprot secara berulang sampai warna kayu jati tersebut mendekati warna kayu jati yang lainnya ya teman-teman. Dan penyemprotan di sini dilakukan berulang kali sampai semua kayu jati tersebut warnanya sama ya, kurang lebih ya, dan sampai menghasilkan warna yang teman-teman inginkan. Nah, kurang lebih warna yang saya inginkan kurang lebih seperti ini ya teman-teman, warna coklat jati yang ada merah-merahnya gitu. Oke teman-teman, kita lanjut ke proses clear finish atau proses top coat dengan menggunakan PURX clear satin ya, dengan perbandingan 2:1 tanpa thinner, komponen A 2, komponen B 1. Jadi di sini komponen A kita takar sekitar 80 gram, kemudian kita tambahkan komponen B-nya sekitar 40 gram ya, jadi 2:1. Oh ya teman-teman, jadi untuk pembelian produk cat PURX ini linknya akan saya cantumkan di deskripsi, jadi nanti teman-teman langsung lihat saja di deskripsi ya. Oke teman-teman, lanjut ke proses clear finish. Jadi sebelum disemprot kita amplas dulu menggunakan amplas kertas supaya untuk menghaluskan permukaan yang akan kita semprot ya. Oke, setelah dipastikan halus semua, kita setting dulu spray gunnya sesuai keinginan teman-teman sekalian, enaknya seperti apa. Setelah itu langsung kita semprotkan secara tipis-tipis sebanyak 2-3 kali layer sampai benar-benar hasilnya itu rata dan filmnya itu tebal ya. Oke teman-teman, kurang lebih hasilnya seperti ini setelah kita proses penyemprotan clear satin menggunakan PURX tadi. Hasilnya sangat tebal ya teman-teman, jadi ini tampilan basah masih terlihat gloss ya. Setelah kering
kurang lebih 1-2 jam tampilannya akan turun menjadi satin ya teman-teman. Nah ini nih teman-teman, kalau dilihat dari dekat hasilnya sangat rata, sangat flat ya, mantap sekali pokoknya. Nah ini nih teman-teman hasil setelah kering, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Nah oke teman-teman, sekian dari video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.